Halo, apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Eh, Ibu senang sekali bisa bertemu kalian semuanya setelah 2 minggu kita libur ya. Apakah kalian sudah semua belajar lagi? Sudah, Bu. Baik, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menjelaskan layanan apa saja yang Ibu akan kasih dan model apa saja yang diterapkannya. Yaitu Ibu akan melaksanakan layanan orientasi dan layanan informasi. Untuk modelnya Ibu akan menerapkan model self direct learning atau yang sering disebut kita uh, atau yang sering kita sebut dengan SDR. Baik, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menunjuk salah satu dari kalian untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Baik. Baik. Ya, baik, Bu. Sebelumnya, langkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah memimpin doa. Langsung aja kita lanjut ke materinya ya. Ya, Bu. Untuk materi kali ini Ibu akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Sebelumnya ada yang udah tahu manajemen waktu itu apa? Kalau yang belum tahu, Ibu akan menjelaskan dulu ya. Untuk manajemen waktu itu sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian atau pengendalian dan penggunaan waktu secara efektif untuk tujuan yang diinginkan atau penggunaan pemanfaatan waktu sebaik-baik mungkin dengan membuat rencana aktivitas yang tersusun. Nah, jadi untuk manajemen waktu sendiri itu sangat penting ya untuk kita semua, apalagi kita belajar, kita tuh harus memanajemen waktu dengan baik. Kalau kalian misalkan tidak memanajemen waktu dengan baik, pasti kalian akan kesusahan nantinya untuk membagi waktu. Misal berbagi waktu untuk bermain, belajar atau yang sebagainya. Lanjut. Jadi selanjutnya ada cara memanajemen waktu dengan baik. Yang pertama adalah buatlah rencana harian. Jadi kalian bisa menulis apa saja yang kalian lakukan di di hari ini. Misal ada kegiatan seperti olahraga, belajar. Nah, kalian itu harus menulis dengan catatan dengan baik. Jadi kalau misalkan kalian paginya udah istirahat, udah olahraga nih. Nah, jadi kalian nggak bingung apalagi sih kegiatan selanjutnya biar produktif gitu. Jadi kalian harus menulisnya dengan baik. Jadi biar produktif juga harinya, nggak ada sia-sianya. Yang kedua ada tetapkan tujuan dengan jelas. Nah, yang ini sama ada sangkut pautnya dari yang pertama. Jadi kalau kalian menulis list atau kegiatan di hari itu, nah kalian harus jelas tujuannya itu buat apa. Misal hari ini tuh ada pekerjaan atau misal bagi belajar misal belajar komunikasi dengan baik. Nah, kalian tuh harus benar-benar di hari itu latihan atau gimana caranya biar komunikasi itu lebih baik dengan lancar atau bisa atau misal kalian kan para murid-murid tugasnya emang untuk belajar ya. Nah, tapi jangan sampai kalau kalian tuh terlalu fokus belajar. Selain belajar, kalian harus bisa fokus dengan keluarga juga. Jangan sampai terlalu fokus untuk belajar. Emang sih belajar itu penting, tapi kalau misalnya kalian terlalu fokus untuk belajar dan mengabaikan orang-orang di sekitar juga itu tidak baik ya teman-teman. Nah, yang kedua ada manfaatkan istirahat. Nah, kalian juga jangan terlalu fokus untuk mental kesehatan atau fisik ya, kalian juga harus butuh istirahat dengan baik. Dengan menjaga istirahat, kalian juga bisa menjaga kesehatan mental maupun fisik. Yang terakhir ada gunakan teknologi. Banyak di zaman sekarang teknologi yang sudah bagus gitu ya, termasuk ada kayak kalender atau alarm.
Nah, kalian bisa memanajemen waktu dengan baik. Misal dari pagi ada kegiatan belajar misal. Nah, kalian bisa misal waktu kalian belajar itu 1 jam. Nah, selanjutnya bisa kalian pakai dengan alarm itu. Selanjutnya ada kegiatan selanjutnya. Terus selanjutnya ada pentingnya manajemen waktu bagi siswa. Nah, kalian pasti udah pada tahu kan, manajemen waktu itu sangat penting bagi siswa. Sebenarnya yang pertama itu ada karena kenapa kita harus manajemen waktu dengan baik? Karena dampak yang signifikan pada prestasi akademik dan keseimbangan kehidupan siswa. Berikut ada beberapa alasan mengapa manajemen waktu itu sangat penting. Yang pertama, untuk efisiensi belajar. Jadi kita mempunyai waktu belajar yang misalkan hari ini kita belajar matematika, besoknya belajar Indonesia. Jadi enggak tiap hari, enggak satu hari itu kita belajar Indonesia, matematika. Nah, itu pasti akan capek juga ya ke otak kita. Jadi harus ada istirahat. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Jadi manajemen waktu juga biar meningkatkan produktivitas agar waktu kita agar kita mempunyai waktu yang baik gitu. Jadi semua waktu itu digunakan dengan sebaik mungkin. Meningkatkan disiplin dan rasa tanggung jawab, dan selanjutnya ada mengurangi stres. Jadi inilah ada beberapa manfaat untuk pentingnya manajemen waktu bagi siswa. Kalian bisa terapin di kehidupan kalian sehari-hari ya. Selanjutnya ada dampak manajemen waktu yang buruk bagi siswa. Selain ada manfaatnya juga, harus kalian ketahui juga dampak kalau misalkan tidak memanajemen waktu dengan baik. Ada tiga dampak. Yang pertama ada penurunan prestasi akademik. Ketika siswa tidak mampu mengatur waktu dengan baik, mereka mungkin kesulitan menyelesaikan tugas-tugas akademik tepat waktu atau dengan kualitas yang baik. Mengerjakan pekerjaan yang terburu-buru dan kurangnya fokus dapat mengakibatkan penurunan nilai dan prestasi akademik secara keseluruhan. Nah, kalau kalian misalkan tidak memanajemen waktu dengan baik, nah ini adalah salah satu dampak buruk bagi siswa juga ya bagi kalian. Terus yang kedua ada kehilangan keseimbangan. Siswa dengan manajemen yang buruk mungkin mengorbankan waktu ke kegiatan lain di luar akademik seperti olahraga, hobi, atau bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, ini kalian harus seimbang ya antara bersosialisasi, melakukan hobi kalian masing-masing, dan seperti berolahraga atau berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga ada kurangnya pengembangan keterampilan. Manajemen waktu yang buruk dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang penting seperti organisasi, prioritas, disiplin, dan tanggung jawab. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi manajemen waktu. Yang pertama ada pengaturan diri, merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Semakin baik pengaturan diri seseorang, maka akan mampu mengatur waktunya dengan baik pula. Yang kedua ada motivasi. Seseorang yang memiliki motivasi dalam diri yang tinggi akan memiliki kemampuan manajemen yang baik pula. Yang terakhir ada pencapaian tujuan seseorang. Yang berusaha mencapai tujuan dengan sungguh-sungguh maka dapat mengatur waktunya dengan baik. Nah, jadi di sini ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi dengan baik. Ada yang faktor baik dan ada faktor buruk. Jadi semuanya semuanya udah paham dengan materi yang saya sampaikan. Jadi mungkin segini ya materi yang ibu sampaikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Jadi kalian saya
Saya pikir kalian udah paham dengan materi yang disampaikan. Nah, jadi tujuan Ibu menyampaikan materi ini atau menyampaikan materi manajemen dengan manajemen waktu dengan baik, yaitu kalian bisa mengatur waktu kalian dengan sebaik mungkin, dan kalian juga tadi udah mendengarkan dampak dan faktor atau manfaat apa saja yang kalian dapat jika kalian manajemen waktu dengan baik. Jadi mungkin segini ya materi yang Ibu sampaikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Jadi kalian saya pikir kalian udah paham dengan materi yang disampaikan. Nah, jadi tujuan Ibu menyampaikan materi ini atau menyampaikan materi manajemen dengan manajemen waktu dengan baik, yaitu kalian bisa mengatur waktu kalian dengan sebaik mungkin, dan kalian juga tadi udah mendengarkan dampak dan faktor atau manfaat apa saja yang kalian dapat jika kalian manajemen waktu dengan baik. Yang terakhir, Ibu akan memberi kalian tugas, yaitu tugas individu ya teman-teman. Jadi tugasnya kalian gimana sih cara kalian buat manajemen waktu dengan baik. Kalian pasti bisa manajemen waktu dengan baik versi kalian tuh bagaimana, seperti apa gitu ya teman-teman. Nah, nanti untuk tugasnya kita akan bahas untuk minggu depan, untuk pertemuan minggu depan ya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah kita tuh harus memanajemen waktu dengan baik sebaik mungkin agar kita memiliki waktu yang baik dan bisa produktivitas kita. Pokoknya untuk manajemen waktu itu sangat penting ya teman-teman. Kalian harus menerapkan materi tadi di kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-hari ya. Jadi untuk materinya sudah selesai. Sekian untuk materi ini. Kita bertemu di minggu depan ya teman-teman.